Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan soal Hodge. Adapun topik pembahasan kita ini berkaitan tentang osilasi tongkat di dalam zat cair. Langsung saja kita ke soalnya. Soalnya itu adalah seperti berikut ini. Jadi pada gambar terlihat ada sebuah tongkat di mana pada ujung bawahnya itu dipasangkan sebuah timah sedemikian sehingga batang tongkat itu dapat mengapung secara vertikal. Nah, awalnya panjang bagian yang terbenam adalah 40 cm ya. Jadi pada awal terbenam sejauh 40 cm. Batang tersebut dibuat berosilasi dalam arah vertikal. Jadi caranya dengan menekan ke bawah ya, atau menarik ke atas sejauh X ya. Sedemikian sehingga lalu dilepas, maka batang tersebut akan berosilasi. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa osilasi tersebut adalah harmonis sederhana. Kemudian tentukanlah periode osilasi. Anggap bahwa efek peredaman air itu diabaikan. Nah, ada dua hal yang perlu saya tegaskan bahwa sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu kita mencoba menggambar sketsa, yaitu sketsa dalam keadaan kondisi setimbang sebelum diosilasikan, dan kemudian pada saat kedua adalah benda sudah diberi simpangan atau akan diosilasikan. Nah, gambar sketsanya itu adalah kira-kira seperti berikut ini. Jadi katakanlah saya langsung gambar. Ini permukaan air ya. Permukaan air, kemudian ini batang ya. Nah, katakanlah ini kita sebutnya sejauh L ya. Ini adalah kondisi sebelum diosilasikan. Kemudian saya gambarkan sketsanya lagi. Kemudian kondisi pada saat ditekan ke bawah ya. Pada saat dia ditekan ke bawah, yaitu kira-kira sejauh X, maka ini pun juga bertambah sejauh X, dan ini tetap panjangnya adalah L ya gitu. Nah, setelah kita menggambar sketsanya, maka langkah berikutnya adalah kita mencoba mengidentifikasi komponen-komponen gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, yang pertama tentu ada gaya berat, dan ini ada gaya apung, katakanlah gaya apung FA ya. Nah, yang berikutnya di sini juga akan ada gaya berat, dan di sini juga akan ada gaya apung FA aksen. Jadi gaya apung FA aksen itu adalah gaya apung yang terjadi pada saat dia ditekan sejauh X. Nah, tentu saja kita ingin menentukan terlebih dahulu untuk kondisi gambar pertama dan gambar kedua. Kita lihat untuk gambar pertama itu berlaku hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya apung itu sama dengan W, dimana kita ketahui bahwa gaya apung itu adalah menyatakan bahwa seberat zat cair yang dipindahkan. Jadi beratnya zat cair yang dipindahkan itu adalah tentu volume air, volume benda yang tercelup ya, volume benda yang tercelup dikali dengan massa jenis air ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa rho air ya
Jadi rho air kali volume benda, katakanlah luasnya, dikali yang tercelup itu adalah AL. Karena volume AL atau volume benda yang tercelup itu artinya apa? Dia akan memindahkan sebanyak itu air, ya. Jadi sesungguhnya AL itu adalah volume air yang dipindahkan. Jadi volume air yang dipindahkan itu adalah seberapa banyak volume benda yang tercelup. Nah, ini adalah yang pertama. Kita simpan dulu yang pertama. Nah, kemudian untuk gambar kedua, maka volume gaya apung juga, ya. Jadi gaya apungnya itu adalah sama dengan volume benda yang tercelup, ya. Nah, tentu yang benda yang tercelup itu adalah rho air, ya, kali A, ya, kali L ditambah X panjangnya, L ditambah X. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, selisih antara gaya apung, jadi selisih antara gaya apung itulah yang kita sebut sebagai gaya pemulih yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi selisih gaya apung adalah termasuk gaya pemulih. Jadi kalau bisa saya katakan bahwa selisih FA aksen dikurang FA, nah, ini yang disebut dengan dalam istilah hukum Ohm namanya gaya pemulih. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa FA aksen dikurang FA itu sama dengan min, ya, MA, ya, sama dengan min MA, di mana M itu adalah minus W per G kali A. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa FA itu, FA aksen dulu kita tuliskan sama dengan rho air kali A dalam kurung L ditambah X dikurang FA, tentu adalah rho air kali A kali L, ya. Nah, dikurang dengan W itu tak lain adalah apa? W itu adalah sama dengan rho air. Coba kita perhatikan, W itu tak lain sama dengan rho air kali AL. Jadi W itu sama dengan rho air kali A, ini sesuai dengan yang pertama dalam kondisi awal, dibagi dengan G, ya. Sedangkan A itu adalah D2X dt kuadrat, ya. D2X dt kuadrat. Nah, sehingga setelah kita menentukan ini, maka berikutnya kita tinggal menyederhanakan. Ini rho air, ini hilang, ya, rho air hilang, bisa. Kemudian A-nya juga bisa hilang, A-nya juga bisa hilang, ya. Jadi yang tersisa adalah L. Nah, ini rho airnya jadi L ditambah, jadi yang tersisa L ditambah X, ini kurang L, A-nya hilang, ini L per G D2X dt kuadrat. L-nya juga sudah bisa hilang, ya. Tinggal pindahkan ke kiri, D2X, ya, dt kuadrat pindahkan ke kiri, kemudian tambah, ya. Ini sorry ada minus di sini, ya. Ini ada minus, jadi pindahkan ke sini jadi tambah, berarti X di sini sama dengan L per G kali, sorry bukan L per G, ya, G per L, ya, G. Jadi saya coret dulu, jadi ini pindahkan ke sini,
D2X dt kuadrat ditambah L per G X sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi ini dipindahkan ke sini jadi plus kemudian bukan L per G ya, sorry, G per L. Nah, ini G per L karena diputar dibalik, G per L. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa D2X ditambah G per L X sama dengan 0. Nah, ini persamaan ini tak lain adalah persamaan osilator harmonis sederhana. Iya. Jadi sama dengan persamaan osilator harmonis sederhana. Nah, dengan omega kuadrat sama dengan ini G per L ya. Berarti kalau kita mau langsung ganti omega dengan 2pi per T, jadi omega itu adalah 2pi per T. Kemudian kita balik, maka dapatnya 2pi L per G. Nah, dengan demikian besarnya periode, kalau kita memasukkan nilai-nilainya yaitu yang sebesar dimana tentukan berapa besarnya periode pada saat dimana L-nya 40 cm, maka kita bisa ketahui yaitu 2pi 40 kali 10 pangkat minus 2 ya, bagi 10. Nah, ini hilang, berarti 4, 2pi kali 0,2 atau sebesar 0,4 pi second. Oke, itulah penjelasan singkat tentang osilasi batang di dalam saat cair. Jadi sekali lagi mekanismenya kita gambar sketsanya dalam keadaan kondisi sebelum diberikan gaya tekan ke bawah, kemudian sesudah diberikan. Setelah kita berikan, maka kita menentukan gaya apung pada saat kondisi awal adalah seperti ini. Kemudian gaya apung sesudah diberikan tekanan ke bawah untuk persiapan untuk osilasi, maka gaya apungnya sekian. Nah, pada saat gaya apung dilepas, maka yang menjadi gaya pemulih adalah selisih antara gaya apung yang persamaan pertama dikurang persamaan kedua, sama dengan min M kali A. W per G, di mana W kita ketahui tak lain juga adalah rho air kali AR, dan seterusnya sehingga kita dapatkan sebuah persamaan osilasi harmonis sederhana dengan periode sebesar T sama dengan 2pi L per G, dengan memasukkan nilai L sama dengan 40 cm atau 40 cm adalah 40 kali 10 pangkat minus 2. Berarti kita dapatkan periode osilasi daripada batang tersebut adalah sebesar 0,4 pi second. Baik, saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan singkat mengenai osilasi batang di dalam air. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.